Geospatial. Tutorial Geospatial. Talk show Geospatial. and many more. We're around Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Rio. Sebelum itu sebelum masuk ke pembahasan utamanya gitu, saya ingin jelasin dikit nih, sebenarnya geospasial tuh apa sih gitu ya. Kalau berdasarkan UU di nomor 4 tahun 2011 ya, gitu. Wah, jadi ini geospasial sebenarnya aja ini udah jadi apa ya, bahasan di negara gitu ya. Jadi keren banget nih makanya. Jadi adalah ilmu kebumian ya gitu. Aspek keruangan menunjukkan lokasi, letak, posisi. Nah, itu berada di atas permukaan bumi, di bawah, atau di padanya itu sendiri, yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Nah, ada beberapa hal yang saya bold ya di sini, yaitu lokasi, letak, posisi gitu ya, karena sangat berkaitan banget dengan aspek keruangan. Terus juga yang mengikatnya itu adalah di koordinat tertentu gitu. Jadi percuma kalau kita ngomong sebuah bidang ruangan gitu ya, tapi tanpa adanya koordinatnya itu sendiri gitu. Sama seperti kayak kalau saya bilangnya pertanyaannya adalah di mana gitu ya. Karena dari di mana itu adalah sudah mempertanyakan sebuah posisi, mempertanyakan sebuah keruangannya, dan kalau di mana pasti kan berarti tempat ya gitu, dan tempat itu mempunyai koordinat itu sendiri gitu. Artinya turunannya derivatifnya itu seperti itu. Nah, pastinya juga ya, ada juga yang namanya data geospasial gitu. Nah, dari data ini nanti ujung-ujungnya bisa bertransformasi, derivatifnya itu berupa informasi. Gitu. Nah, data ini sendiri apa? Yaitu tentang lokasi, dimensi atau ukuran. Nah, itu bisa jadi dari karakteristik objek alam atau buatan manusia itu sendiri gitu ya. Biasanya apa sih kayak data geospasial seperti titik atau garis gitu ya, dan lain-lain, nanti ada contoh-contohnya. Terus juga dari data itu, kalau kita sudah olah ya, itu nanti bisa menjadi sebuah informasi gitu. Ini kayaknya nggak cuma di geospasial aja ya, kayak di seluruh bidang juga sebenarnya kurang lebih sama ya gitu ya. Seperti itu. Boleh lanjut Mas Lukman? Ya, ini saya ambil dari turunannya juga ya, dari data bisa kita ambil dari koordinat gitu ya, ada jarak itu untuk data-data yang sifatnya vektor ya gitu, berupa garis. Ada juga yang data-data bersifatnya raster, data sifat bentuknya ya gitu. Jadi seperti foto udara, point cloud gitu. Point cloud sih sebenarnya bukan raster sih, lebih ke vektor tetap ya gitu, cuman dia lebih banyak ininya koordinatnya gitu. Terus dari data-data inilah bisa kita olah jadi jaring kontrol geodesi, JKG, yang nanti kita akan coba bahas sedikit gitu ya. DEM, Digital Elevation Model gitu ya, itu berupa bisa DTM, terrain-nya, atau bisa juga sebagai surface-nya gitu ya. Nggak begitu saya bahas sih mengenai DEM ini, tapi nggak apa-apa nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, monggo. Nah, habis dari itu kita bisa tahu knowledge-nya ya, yaitu bisa dari bidang geodesinya itu sendiri, geomatikanya, geospasial ekonominya, seperti itu. Dan dari situ bisa juga didapatkan dari untuk pengambilan keputusannya gitu. Seperti pembangunan berkelanjutannya, mitigasi bencananya gitu ya. Semua itu kan berawal dari data-data geospasial gitu ya. Jadi sudah mulai dirasa sebagai hal yang penting juga nih masalah peta itu, karena semuanya pasti butuh peta ya untuk semua perencanaan seperti itu. Ya, ini sebagai tampilan aja gambar sebelahnya ya. Boleh lanjut Mas Lukman? Ya, berangkat dari situ saya ingin jelas juga nih kebijakan satu peta yang ada di Indonesia sendiri gitu. Jadi sudah diundangkan ya di 2016 terkait kebijakan satu peta ini gitu. Maksudnya sebenarnya apa sih kebijakan satu peta ini? Nah, jadi itu selama ini gitu ya, peta-peta yang ada di kita di Indonesia ya, terutama ya gitu. Jadi itu masih banyak yang mempunyai peta yang apa istilahnya saya bilangnya peta tematik yang tidak memiliki satu sistem, satu referensi gitu. Makanya tujuannya itu adalah dari peta-peta yang sudah ada, peta-peta yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga gitu ya, juga di setiap provinsi. Nah, itu akan
jadikan satu referensi gitu ya. Jadi satu referensi, satu standar, ada satu basis data itu sendiri gitu. Dan juga ke depannya ingin ada satu geoportal ke depannya. Gitu. Nah, impact-nya apa sih sebenarnya kalau kita udah bisa menjadikan satu referensi, satu standar itu sendiri gitu ya, nanti akan secara otomatis gitu ya akan bisa meningkatkan kualitas daripada kebutuhan kita akan peta itu sendiri gitu, seperti untuk tata ruang di wilayah, baik di kota, provinsi, terus juga pengelolaan sumber daya alami kita gitu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saat ini yang dikerjakan itu ya, itu di skala 1:50.000 gitu ya, memang skalanya masih besar, cuman nggak apa-apa kita juga butuh tahu ini sebagai apa, sebagai adat, pingin tahu sebenarnya untuk yang hal-hal peta yang lebih kecil lagi itu seperti apa sih gitu loh, bisa impact-nya seperti apa gitu. Nanti saya akan bahas banyak mengenai referensinya itu sendiri. Boleh next Mas Lukman? Ya ini lanjutannya lagi ya, jadi apa aja sih program-programnya gitu ya. Ada dari kompilasinya, pengumpulannya dulu ya, gitu dari kementerian lembaga, juga dari pemerintah daerah provinsi gitu. Nah terus juga integrasikan gitu ya, sinkronkan dan juga nanti ke depannya ingin di share juga seperti itu di dalam satu geoportal. Ini sekilas saja ya. Jadi sebenarnya Indonesia pun juga sudah mulai mengarah ke sana nih sebenarnya gitu. Nggak ada yang telat dan menurut saya juga mungkin terlihatnya berat ya gitu ya, seperti utopis gitu ya. Tapi ya mau nggak mau kita harus ada gitu ya daripada tidak ada sama sekali. Boleh lanjut? Nah, sebenarnya referensi apa sih yang dari tadi kita omongin tuh, apa sih yang dipakai gitu. Terus impact-nya untuk surveyor itu apa, untuk yang kartografer itu apa gitu loh, kalau kita ngomongin referensi itu gitu. Terus peta yang udah ada, mau diapakan? Nah, ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul lagi nih, seperti itu. Terus sistemnya apa sih yang bisa untuk menyatukannya, kan gitu. Boleh lanjut lagi, Mas? Ini hal-hal yang menjadi akan keluar ya pertanyaannya. Nah, jadi saya juga ingin jelasin nih. Jadi untuk pengambilan data ambil sendiri gitu ya. Untuk data spasialnya itu ini saya tampilin produk-produk yang emang untuk akuisisi data